Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kepada seluruh warga Kabupaten Purworejo. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo hadir menyapa seluruh warga Kabupaten Purworejo dengan podcast Sehati. Ini adalah podcast perdana kami. Sehati, sehat bersama kami setiap hari. Ya, kita mau menyapa salam khasnya dulu Ibu. Yuk bersama-sama. Bersama kami di podcast Sehati, sehat bersama kami setiap hari bersama Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Ini adalah podcast perdana kami. Hari ini kita akan berbincang, mengobrol terkait dengan beberapa informasi tentunya yang menarik di bidang kesehatan bersama narasumber kita yang sudah memang ahlinya di bidang kesehatan. Nah, selama 30 menit ke depan kita akan berbincang dengan narasumber. Saya sebagai host pada kesempatan pagi siang hari ini bersama saya Andriani. Sebelumnya kita akan berkenalan dulu Ibu dengan Ibu Kurniawati. Ya, mungkin Ibu bisa lebih berkenalan lebih lebih detail kepada warga masyarakat Kabupaten Purworejo. Monggo Ibu. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Izin memperkenalkan diri. Kesempatan pada hari ini kami bisa berbincang-bincang di hari yang sangat cerah dan sangat berbahagia ini. Saya Ibu Kurniawati dari bidang Kesmas Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo yang bertanggung jawab pada subkegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat. Iya. Berarti ini adalah pembahasan yang akan cukup menarik Ibu. Semoga. Karena ini tema yang kita ambil pada kesempatan obrolan kali ini adalah sesuai dengan tema yang sedang tren. Ya, Pekan ASI sedunia ya Bu ya. Iya, betul Pekan Kak. ASI sedunia. Kita nanti akan ngobrol banyak terkait dengan ASI dan menyusui begitu ya. Iya. Selama ini bunda-bunda nih terutama di Kabupaten Purworejo ini, ASI aku tahu nih, menyusui seperti ini ya. Tapi sebenarnya banyak sekali informasi yang akan terus terupdate ya. Sesuai dengan tema Pekan ASI sedunia ini apa Ibu? Sebetulnya untuk Pekan ASI itu kan diperingati namanya pekan ya, berarti kan satu pekan Kak. Iya, biasanya itu jatuh pada tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus. Ya, setiap tahunnya. Berarti 1 sampai 7 Agustus setiap tahun pasti diperingati untuk Pekan ASI. Nah, kebetulan untuk peringatan Pekan ASI sedunia di tahun 2026 ini mengangkat tema menyusui untuk awal kehidupan yang berkelanjutan, perkuat praktek baik yang telah terbukti efektif. Karena kenapa praktek baik yang sudah terbukti itu diharapkan berlanjut, karena selama ini mungkin di samping masih ada kendala-kendala yang ada di lapangan, tetapi juga sudah ada praktek-praktek baik yang efektif. Ya. Temanya mantap sekali ya. Berarti menyusui sendiri itu sebenarnya apa sih Bu? Definisi apakah ASI dan menyusui itu punya satu deskripsi yang sama atau bagaimana Bu? Kalau menyusui itu berarti proses yang aktif ya antara si ibu dan si bayi ya. Kalau menyusui berarti proses pemberian ASI secara langsung oleh ibu kepada bayinya ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga pemberian ASI ini dilakukan dengan menggunakan ASI perah. Ya, diharapkan karena ibunya tetap harus mengasihi. Iya. Oke. Itu jadi prosesnya menyusui itu tidak hanya yang langsung kepada ibu gitu ya, tetapi juga bisa dengan ASI perah yang dari ibu, terutama untuk bunda-bunda yang bekerja. Ini pemberian ASI mengasihi bayinya juga sudah disebut sebagai proses menyusui. Gitu. Oke. Kemudian Ibu ASI ini. ASI ini kan ASI sangat penting untuk bayi, ASI untuk ibunya juga sangat bermanfaat. Nah, bisa nggak Bu dijelaskan, digambarkan kenapa ASI itu memang sangat penting sehingga itu diangkat menjadi Pekan ASI sedunia gitu Bu? Karena bayi begitu lahir itu pasti langsung ketemu dengan ibunya ya, karena diawali dengan proses inisiasi menyusu dini ya. Menyusu kalau
bukan menyusui ya, tapi menyusu. Kalau menyusu berarti yang aktif si bayi ya. Bagaimana usaha bayi untuk bisa mendapatkan puting susu dari ibunya dengan ada kontak kulit bayi dan kulit ibu selama durasi waktu minimal 1 jam. Kalau belum waktu 1 jam dia sudah mendapatkan bisa mencapai payudara ibu, terutama bagian putingnya, itu belum bisa dikatakan IMD karena ada 2 definisinya yang utama, ada kontak kulit bayi dan kulit ibu dan waktu minimal 1 jam. Itu yang mengawali proses menyusui supaya nanti bayi itu bisa mendapatkan kolostrum, di mana kolostrum itu amat sangat berguna untuk bayi karena berisi zat antibodi yang bisa untuk mencegah alergi dan penyakit infeksi yang lainnya. Jadi ASI itu memang amat sangat berguna untuk bayi, sangat efektif ya. Di samping untuk nanti pertumbuhan otak tentunya. Berarti tetap ada proses antara yang mengawali antara ibu dan bayinya. Kemudian proses IMD ya. IMD itu apakah IMD itu dilakukan juga ibu kepada, kan setelah melahirkan nih, setelah melahirkan untuk ibu-ibu yang lahiran normal kan pasti iya ya hal itu. Kalau untuk ibu-ibu yang dengan pasca operasi juga, apakah melakukan IMD juga ibu untuk proses persalinan sesar gitu? Sesar sebetulnya juga bisa diawali dengan IMD, tapi mesti tetap dengan pengawasan dari tenaga kesehatan. Tetapi untuk beberapa bayi yang dengan indikasi medis memang masih ada di Kabupaten Purworejo yang tidak dilakukan IMD. Harapannya walaupun tidak dilakukan IMD, untuk keberlangsungan proses menyusui selanjutnya baik tetap bisa diberikan ASI. Berarti kan ASI yang pertama itu tadi kolostrum ya, keluar kolostrum. Jadi semua bunda-bunda yang setelah melahirkan berarti semua itu mengeluarkan kolostrum. Iya. Gitu. Itu anugerah berarti ya Bu ya. Iya. Karena ASI pertama kali itu yang warnanya kuning kental. Kuning kental ya. Itu kan kuning, kadang kan nggak tahu ya kok kuning kental itu dikira ASI-nya ASI yang ini yang tidak baik seperti itu ya Bu ya. Baik Ibu, tadi kan sudah dijelaskan terkait dengan ASI ya, menyusu, IMD gitu. Kemudian ibunda-bunda ini yang terutama setelah melahirkan butuh nih, aku menyusui bisa nggak ya, kemudian ada kekhawatiran terutama bunda-bunda yang setelah melahirkan kok ASInya nggak keluar, bagaimana gitu, tipsnya bagaimana Bu? Sebetulnya untuk yang menunjang proses keberhasilan menyusui itu, ibu-ibu menyusui atau mungkin di sebelum menyusui ya, dia sudah bisa mendapatkan informasi dari beberapa sumber ya. Harapannya pada saat hamil tentunya pra melahirkan ya, pra bersalin itu pada saat melahirkan dia mestinya sudah berhubungan atau periksa nih di fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih familiar dengan istilah antenatal care ya. Kalau dulu pertama kan 6 kali, terus ke depan kalau tidak salah nanti 8 sampai 12 kali. Nah, pada saat pemeriksaan kehamilan itu ada informasi yang disampaikan dari nakes ke ibu hamil supaya nanti pada saat menyusui setelah melahirkan bisa membantu proses menyusui. Terus ada juga yang dilakukan di itu Kak, kalau di desa-desa itu namanya apa? Kelas ibu hamil, kelas ibu hamil, Jadi memang di kelas ibu hamil itu sudah dipersiapkan ibu hamil untuk nanti menghadapi proses menyusui itu seperti apa, itu memang di kelas hamil sudah diberikan materi ya. Berarti tidak perlu ada yang dikhawatirkan bunda-bunda gitu. Tentunya berarti ASI ini sangat bermanfaat ya Bunda, sangat bermanfaat untuk bayinya, kemudian ibunya gitu. Kira-kira manfaatnya apa aja Bu? Ya,
Kalau bayi tadi udah disampaikan di awal ya, kaitannya dengan kekebalan tubuh karena mendapat antibodi bisa mencegah alergi dan penyakit infeksi lainnya untuk perkembangan otak dan pertumbuhan. Terus untuk ibu tentunya ada ikatan batin ya atau bonding antara si ibu dengan si bayi ya. Terus di samping itu juga bisa mengurangi atau menurunkan resiko kanker, terutama kanker payudara manfaat buat ibunya, termasuk juga menjadi salah satu KB secara alamiah. Tetapi ada ini Kak, tidak serta-merta yang menyusui itu bisa KB alamiah ya. Jadi tetap ada 6 bulan itu terus menyusui, tidak nanti pedot terus menyusu lagi kayak gitu. Enggak, iya. Gitu. Jadi bisa untuk metode menjarangkan kehamilan, metode KB secara alami atau menjarangkan kehamilan lah. Iya. Berarti bayi itu mendapatkan ASI itu secara eksklusif ya, secara eksklusif apa pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. 6 bulan gitu pertama. Apa arahannya, informasinya seperti itu. Sebenarnya ASI eksklusif itu tuh yang seperti apa, Bunda itu. Jadi biar bunda-bunda itu semuanya itu harus 6 bulan pas, kalau lebih atau kurang sehari masuk nggak seperti itu, atau kalau misalnya pas ada pemberian obat sakit bagaimana gitu, mungkin bisa dijelaskan Bu. Pemberian ASI eksklusif itu berarti bayi hanya diberikan ASI saja pada usia 0 bulan sampai umur 5 bulan 29 hari. Berarti 6 bulan kurang 1 hari. Iya, itu hanya ASI saja tanpa tambahan makanan apapun kecuali obat atau vitamin yang diberikan oleh tenaga medis. Gitu. Iya. Nah, pemberian obatnya sendiri Bu, kalau tadi tidak boleh, berarti dengan makanan atau lainnya ya selama proses 6 bulan itu. Nah, kemudian pemberian obatnya sendiri Bu, ketika nanti mendapatkan obat, biasanya kan imunisasi. Iya, betul Kak. Iya. Gitu ya. Nah, itu gimana caranya Bu? Kalau dari beberapa imunisasi itu kan ada yang berefek ya Kak, mungkin setelah efek demam seperti itu. Biasanya dari tenaga kesehatan kan memberikan kayak penurun panas seperti itu, baik itu yang sirup ataupun yang puyer ya, bubuk ya puyer. Kalau misalnya yang bentuknya bubuk, serbuk atau puyer itu ya pemberian obatnya harus tetap dengan menggunakan ASI. Iya, caranya ASInya diperah dulu, ditampung dalam gelas kira-kira kurang lebih 1 sendok teh atau 1 sendok makan. Puyernya dimasukkan di situ, diencerkan, baru itu diminumkan ke bayi. Gitu, jadi tidak menggugurkan pemberian ASI. Berarti bunda-bunda semua nih gitu, kalau bayi-bayi mendapatkan obat pasca imunisasi, terutama imunisasi yang menyebabkan demam ya, pada biasanya DPT 1, 2, 3 itu kan demam biasanya efeknya gitu. Jadi nggak usah khawatir, tetap obat diberikan, tetapi pelarutnya menggunakan ASI. Biasanya kan dapat puyer ya, pelarutnya bukan air putih, apalagi madu, nggak ya Bunda? Nggak boleh ya. Nanti kalau air putih, madu, apalagi pakai pisang itu Kak yang dikerok, nah itu udah menggugurkan pemberian ASI. Jadi menggunakan ASI ya. Jadi manisnya itu dari ASInya ya. Seperti itu, jangan salah kaprah ya Bunda ya. Berarti bisa menggunakan ASI sebagai pelarut ya, pelarut di obat, itu tidak menggugurkan ASI eksklusif. Pemberian ASI malah tidak menggugurkan, kecuali kalau ada tambahan makanan yang lain itu menggugurkan. Gitu. Ini informasi buat bunda-bunda, semoga membantu. Kemudian dukungan terutama dari pihak keluarga tentunya sangat berarti nih buat bunda-bunda yang pasti ada masanya
galau, bunda-bunda. Betul ya, apalagi kalau ini Kak, ibu-ibu muda baru punya anak pertama, nah itu biasanya udah nervous duluan nih, saya bisa nggak ya sukses menyusui, biasanya seperti itu. Tipsnya mungkin Bun, biar bunda-bunda bisa memotivasi keluarga, dan tentunya keluarga bisa memotivasi ibu menyusui. Itu tipsnya gimana, Bun? Yang pertama tentunya diniati dari si ibu sendiri ya Kak. Ya, ibunya harus niat dan komitmen akan memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Niat dulu dari dalam kalau dari dalam dirinya dia sudah niat, nanti ada informasi miring sana sini, insya Allah tidak akan tergoyahkan, istilahnya seperti itu. Yang pertama dari dirinya sendiri. Terus yang kedua tentunya dukungan dari yang paling dekat. Ya, yang paling dekat berarti suami ya. Yang paling dekat berarti suami. Dukungan suami itu amat sangat berguna untuk keberhasilan proses menyusui. Gampang sebetulnya Kak, dukungan dari suami itu memberikan rasa aman, rasa nyaman, tidak membuat istrinya stres lah intinya. Karena kalau kondisi tidak aman, stres itu juga akan menghambat produksi dari ASI. Itu berarti perannya luar biasa. Yang pertama dari suami. Kalau saya pernah nih baca dan lihat video suami itu sedang pijat oksitosin. Oh iya betul Kak, refleks oksitosin. Dari antaranya suami yang memijat itu akan lebih ngefek gitu. Iya betul Kak. Salah satu dukungan suami untuk pijat atau refleks pijat oksitosin istilahnya seperti itu. Nanti kan kalau dipijat oksitosin berarti kan kondisi jadi tenang, rileks, itu kan produksi ASI akan berlimpah. Kalau yang pijat mungkin ibunya atau lain tetap berbeda ya. Iya, tetap berbeda dong. Iya kan, kalau suami yang pijat berarti ada rasa sayang yang lebih. Seperti itu luar biasa. Mungkin nanti kalau misalnya ditambah lagi suami pijat oksitosin terus mau membantu pekerjaan rumah yang biasanya dilakukan sama ibunya kan, kalau habis menyusui yang malam harus begadang dan sebagainya, mungkin kondisi capek. Nah ini bisa berbagi tugas juga dengan suami. Itu juga salah satu dukungan juga Kak. Kalau pijat oksitosin itu bisa dilakukan setiap saat. Bisa. Enggak hanya pada waktu awal-awal saja ya. Berarti bunda-bunda kalau capek nih, ASI merasa aduh butuh ini, pijat oksitosin sama suami ya. Tidak usah ke yang lain. Suami saya makanya yang ngajarin suami itu siapa Kak? Refleks oksitosin, pijat oksitosinnya. Makanya di kelas ibu hamil yang biasanya diselenggarakan di desa itu kan harapannya di pertemuan awal itu suami datang, ada menghadirkan suami, menghadirkan suami. Nanti di situ kan di tim kelas ibu hamil itu juga ada dari ibu, dari dokter, dari gizi dan sebagainya. Nanti salah satu materinya ada muatan itu bagaimana cara pijat oksitosin. Dari tenaga kesehatan juga yang ngajarin. Berarti gitu. Bunda-bunda tidak ada alasan untuk galau ya, betul Kak. Tidak menyusui ya gitu. Suami mendukung sekali gitu. Mungkin dari keluarga selain dukungan suami juga dari orang tua Kak. Dari orang tua mungkin bisa dari ibu kandung atau bisa jadi dari ibu mertua. Apalagi kalau yang masih keluarga muda, anak pertama, anak tunggal lagi, nggak boleh nih keluar dari keluarga. Di situ masih eneng-enengan antara ibunya sendiri atau ibu mertua. Ini kadang yang juga menjadi salah satu fenomena di lapangan, di bawah masih ada pro dan kontra keberhasilan yang tidak mendapatkan atau mendapatkan dukungan dari orang tua. Itu kan mungkin karena juga dulu itu informasi dari ibu-ibu kita, mungkin dari orang tua kita di dulu tidak seupdate yang sekarang ya Kak. Betul. Sekarang banyak sekali informasi
bisa didapatkan ya dari bunda-bunda gitu. Tadi seperti persiapan. Dulu belum ada kelas ibu hamil. Iya. Belum kelas ada. Apalagi kalau ibunya orang tuanya nggak pernah ikut perkumpulan kayak Oh, gitu. iya, Misalnya iya. perkumpulan yang kesehatan ataupun mungkin PKK, karena sebetulnya informasi terkait dengan ASI ini bisa lewat banyak media ya. Oh, iya. Gitu Berarti ya, kan- pertemuan-pertemuan apa itu muatan-muatannya bisa gitu. iya seputar ASI, terus suksesnya menyusui dan sebagainya itu bisa disampaikan lewat itu. Karena ya itu tadi, kalau yang perkumpulan yang orang-orang dewasa yang zaman-zaman dulu kan bisa masuk lewat Iya. lewat seperti itu. Berarti kalau ada kelas ibu hamil, berarti ada peran kader di situ ya, Bu? Ada, Berarti iya. kader juga berperan dalam kesuksesan ASI berarti. iya. Oh gitu. Betul, Iya. iya. Berarti kader ikut memantau, Bu. Kader ikut memantau juga, karena di Kabupaten Projo sendiri sebetulnya kita itu sudah punya banyak motivator ASI dan motivator PMBA yang anggotanya juga dari teman-teman kader yang ada di desa. Mereka kita sosialisasi dan kita latih bagaimana seputar pengasian seperti itu. Iya. Oh, berarti ibu-ibu selama masih dari hamil itu sebenarnya sudah mendapat banyak informasi, dan bunda-bunda jangan galau, ternyata akses informasi bisa didapatkan dari lingkungan terdekat kita, karena ibu Iya. kader sudah pelatihan, ada bidan desa, kemudian fasilitas kesehatan sangat mendukung sekali ya Bu ya. Nah, Dan ini Kak, mungkin sedikit informasi juga di beberapa desa, daerah di Kabupaten Purworejo, terutama untuk yang kantong-kantong bermasalah ASI-nya, capaian ASI eksklusifnya itu belum sesuai, kita sudah membentuk kelompok pendukung ASI. Iya. kelompok pendukung ASI mulai dari tingkat mana Ibu? Dari desa. Dari desa, Iya, kita dari bentuk desa. dari desa. Dari Anggotanya desa sudah ya ada ibu hamil, ada kader, ada ibu balita yang masih menyusui, dan masyarakat lainnya yang peduli terhadap ASI. Kita sudah punya beberapa kelompok. Ya. Berarti pemantauannya bisa lebih secara konkret ya dilakukan. Nah, Iya. berarti untuk capaiannya sendiri Ibu, capaian untuk target ASI di Kabupaten Purworejo ini bagaimana Bu? Tahun 2025, kemudian di semester awal 2026 ini, mengingat sudah adanya dukungan mulai dari tingkat bawah, ini bagaimana Bu? Ya, untuk capaian pemberian ASI eksklusif khususnya di Kabupaten Purworejo ini pada tahun 2025 di akhir tahun dengan target 75%, alhamdulillah sudah bisa mencapai target di persentase 93,4%. Cukup tinggi Iya, ya, di tahun 2025. Tetapi di triwulan kedua atau di semester pertama 2026 ini kan targetnya naik nih Kak dibanding tahun sebelumnya, walaupun naiknya 1%. Nah, targetnya 76%. Di semester 2 ini kita di Kabupaten Purworejo baru mencapai 64,4% secara kabupaten. Iya, secara kabupaten. Tetapi kalau kita kupas lagi, kita kulik lagi sampai ke tingkat puskesmas, itu ada beberapa puskesmas yang sudah mencapai target. Iya. Tentunya kesuksesan ini juga atas perannya ibu menyusui Iya, ya, betul. yang tadi disampaikan Ibu, karena niatnya gitu. Jadi itu sangat berarti terhadap capaian, dan tentunya dukungan keluarga, masyarakat, semua. Dan ibu-ibu ini, terutama yang ibu-ibu bekerja itu berarti kan dengan capaian seperti itu kan ibu bekerja tetap Ikut andil juga itu Kak, iya dengan capaian itu. Nah, ibu-ibu pekerja ini sekarang di fasilitas perkantoran, bahkan mall ya Bu ya, sekarang itu terminal juga sudah ada. Sudah ya, ada, iya. Fasilitas Bank juga ada Kak, iya. Itu nyaman sekali Bunda. Iya. Tempat fasilitasnya itu sudah nyaman sekali. Berarti itu juga menyumbang peran yang luar biasa Iya, betul. kepada tercapainya target. Membahas terkait dengan ibu menyusui yang bekerja, apa nih Bun tipsnya nih
seperti itu agar tetap ASINya bisa maksimal nih selama dia proses mengasi dan menjadi ibu pekerja. Untuk yang para mami-mami yang bekerja ya, baik itu kerjanya yang di kantor, di perusahaan milik swasta ataupun di tempat lain misalnya di terminal, di pasar, itu sesuai dengan peraturan daerah nomor 1 tahun 2016 itu tentang pemberian ASI eksklusif di Kabupaten Projo itu sudah mengatur semua ibu hamil harapannya memberikan ASI eksklusif. Ditunjang lagi dengan Perbub nomor 11 tahun 2019 di mana fasilitas-fasilitas umum, fasilitas pemerintah dan yang lainnya itu harus menyediakan ruang laktasi. Karena kalau ibu bekerja tentunya kan bayinya ditinggal ya, kecuali di tempat bekerjanya itu ada TPA. Kayaknya di Purworejo belum ada nih yang ada TPA-nya. Bayi berarti ditinggalin ASI perah ya Kak, ya ASI perah. Nah, persiapan selama cuti mungkin kalau nanti sudah mau cutinya habis itu bunda-bunda yang menyusui sudah mulai stok ASI ya, stok ASI. Iya, supaya nanti bayinya juga tidak kaget ya begitu masa ibunya besok bekerja tidak baru hari ini diajarin pakai ASI perah karena perlu pengenalan dulu. Terus ibunya juga dalam memerah ASI itu harus dalam kondisi higienis. Bisa diperah secara manual tanpa alat atau bisa dengan menggunakan alat. Ya kalau perah manual kan mungkin juga butuh waktu lama ya, harus mencari bagian-bagian mana yang masih ada gumpalan. Kalau pakai alat mungkin seiring berkembangnya waktu semakin modern alatnya bisa disambi kerja kalau di kantor ya, bisa disambi kerja seperti itu. Dan untuk waktunya itu juga mesti konsisten ya, dalam artian kalau misalnya pagi sebelum bayi itu bangun kan biasanya produk ASI banyak nih, penuh nih. Nah itu harapannya mominya pumping dulu. Nanti disimpan di dalam plastik atau di dalam botol, dilabelin hari, jam, tanggal seperti itu. Terus disimpan, label, supaya nanti kalau misalnya dalam satu hari itu bisa pumping beberapa botol, beberapa plastik yang untuk ASI itu ya, botol ASI atau plastik ASI perah itu tidak tertukar Kak. Iya, tidak tertukar. Nanti kalau di kantor misalnya harapannya setiap 2 jam itu kan bisa dipumping. Kalau lebih dari 2 jam biasanya terlewatkan, kan mungkin masih ada rapat atau apa, biasanya hasil pompanya akan lebih sedikit, hasil perahnya hasilnya akan lebih sedikit. Iya, itu tips yang sangat bermanfaat bunda-bunda yang terutama yang menjadi bunda-bunda yang mengasihi dan juga bunda-bunda yang bekerja gitu, karena sekarang banyak bunda-bunda yang bekerja kan sekarang sudah ada tasnya tas lengkap itu Kak, juga di mall-mall, di toko-toko itu juga udah banyak ya. Kalau di kantor yang tidak ada ruang laktasinya, kalau ibunya rumahnya dekat mungkin kan bisa izin 10 sampai 20 menit pulang menyusui dulu. Nah kalau yang tidak punya ruang laktasi ya ini masih menjadi kendala juga untuk ini. Sudah sebagian besar sudah di perkantoran, di tempat-tempat umum sudah tersedia ya Bu ya, mengingat tadi kebijakannya sudah ada. Kalau secara pendataan kami terakhir di 2025 akhir ya, kami belum update itu untuk kalau tidak salah di Kabupaten Projo itu ada 44 kantor dan kelurahan itu baru sekitar 50%-nya yang menyediakan. Iya, itu yang di perkantoran. Kalau yang di fasilitas pelayanan kesehatan, puskesmas, rumah sakit, alhamdulillah itu udah punya semua, sudah punya semua. Kalau yang di tempat pelayanan publik tadi udah kita sampaikan, di stasiun itu sudah ada bagus-bagus Pak. Iya, bagus-bagus, terminal sudah ada, bank sudah ada, samsat juga sudah ada. Gitu ya. Kemudian ini tipsnya nih Bun, terkait dengan pemenuhan ASI untuk bayinya itu, agar mesti bunda itu ASIku sedikit, ASIku pengen banyak nih sebenarnya. Itu bagaimana biar ASInya itu juga
kita nih terutama untuk yang bekerja gitu juga asinya juga tetap keluar banyak nih. Sebenarnya apakah dari memang harus makan banyak nih biar asinya keluar banyak atau bagaimana? Kalau makan makanan yang bergizi untuk ibu menyusui itu wajib ya, Wajib, ya, tetap wajib. Tetapi itu tidak berkontribusi langsung terhadap ASI karena sebetulnya banyak sedikitnya ASI itu dipengaruhi dari refleks isapan bayi. Ya, refleks isapan bayi semakin sering disusukan, nah itu produksinya akan semakin banyak. Kalau dari makanan yang bergizi itu tentunya untuk menjaga kesehatan ibunya, iya. Dan supaya asinya tetap berkualitas. Makanya untuk yang ibu menyusui juga diharapkan tetap makan dengan porsi yang porsi isi piringku untuk ibu menyusui dengan gizi seimbang lengkap. Ada sumber karbohidrat, sumber protein hewani, terus kacang-kacangan atau protein nabati, buah dan sayur, dan jangan lupa kecukupan cairan terutama dari air ya, air putih. Kalau ibu hamil, ibu menyusui di 3 bulan pertama itu kebutuhan cairannya akan lebih banyak. Itu sekitar sekitar 12 gelas per hari. Terus nanti setelah itu kan kebutuhan ASI udah mulai berkurang, nanti kebutuhan cairan untuk ibu menyusui juga udah makin berkurang seperti yang lain 8 gelas per hari. Oh gitu. Iya. Berarti tidak berarti makan banyak nih. Iya memang porsinya harus karena itu tadi untuk kesehatan ibunya sendiri supaya dia kondisinya bisa fit, terus bisa untuk menjaga bayinya. Untuk menjaga daya tahan tubuhnya. Daya tahan tubuh ibunya. Jadi kalau banyak sedikitnya dari refleks isapan bayi. Soalnya kan kok menyusui sering lapar terus. Dilut-dilut itu ya. Pengen makan, pengen minum. Iya, ternyata pada prinsipnya adalah banyak sedikitnya itu karena hisapan ya. Baik itu hisapan langsung bayi atau dengan dipompa yang itu diperah. Ya, itu berpengaruh ya. Itu bukan karena makan banyak ya, makan banyak kalau tidak diperah atau tidak sama aja. Gitu. Itu adalah kuncinya ya, Bun. Kemudian untuk sebelum kita tutup ya Bun ya, banyak sekali mitos nih, fakta terutama pada ini untuk baik bayinya atau ibunya gitu. Itu terkait dengan menyusui itu masih banyak mitos-mitosnya gitu yang jelas-jelas belum kalau mitos itu kan jelas tidak terbukti, tidak ada ilmiahnya di situ gitu. Menghadapi itu walaupun sudah di kelas hamil itu sudah diberikan nih gitu, tapi ini nanti ada yang putihnya lecet misalnya gitu kan, terus dikasih apa itu Bu, biasanya madu atau apa gitu betul, atau apa itu biar ini sebenarnya mungkin nggak kayak gitu ya Bu ya gitu. Terkait puting lecet disebabkan karena lidah bayi yang kasar kayak gitu loh Kak. Gimana Bu itu? Sebetulnya kalau puting lecet itu bukan karena lidah bayi yang kasar ya, karena itu posisi dan pelekatan bayi yang kurang pas pada saat menyusui. Cara mengatasi puting lecetnya ya tidak harus tadi kalau di desa mungkin masih pakai madu supaya nanti cepat kering lecetnya. Sebetulnya untuk mengatasi puting lecet itu ya hanya dengan itu diperah, dipencet sedikit, terus asinya itu dioleskan. Karena tadi kan disampaikan di awal komposisi asi itu ada antibodinya gitu. Berarti obat pencetnya dari asi. Dari asi. Berarti sebelum menyusui ketika lecet dipencet sedikit keluar, nanti dioleskan di sekitar area yang lecet untuk mengatasi lecetnya. Sementara untuk memperbaiki posisi pelekatannya juga diperhatikan. Posisi bayi ya, ada 4 posisi bayi yang baik pada saat menyusui. Yang pertama, kepala dan bayi itu membentuk satu garis lurus. Berarti seperti ini ya, seperti ini. Ini mohon maaf
saya tidak membawa boneka, jadi tidak bisa mempraktekkan secara jelas. Yang penting kepala sama badan bayi itu berada dalam satu garis ya. Itu yang pertama ya. Terus untuk yang kedua, wajah bayi menghadap ke payudara ibu. Wajah bayi menghadap ke payudara. Kan kalau posisinya sudah satu garis lurus, bayi kan dekat dengan ibu didekap, terus wajahnya menghadap ke ibu. Kalau bayangkan aja kalau misalnya posisi menyusui meleng nggak nyaman ya, kita aja seperti itu ya. Pegel nanti bayinya. Wajah dekat dengan menghadap payudara ibu, terus hidung dekat dengan puting, dan badan bayi didekap oleh ibunya, kan jadi ada bonding juga ya. Seperti itu. Gitu. Jadi kalau kadang yang khawatirkan kan ibunya nih, terutama menyusu malam nih, ketiduran nanti ketutup ya. Kalau posisi itu baik dan benar, insya Allah tidak akan terjadi. Kuncinya itu, kuncinya adalah posisi. Iya, posisinya benar dulu. Kalau posisinya sudah benar, berikutnya pelekatannya. Iya, pelekatannya juga harus baik. Ya. Berarti mitosnya itu tadi sudah terjawab, lecet ya. Iya, bukan karena lidah bayi yang kasar, bukan karena posisi yang kurang tepat dan pelekatannya juga kurang baik. Pas, iya, kurang. Kemudian ada mitos nih, payudara kecil nih, payudara besar nih. Wah, itu banyak Kak di lapangan itu ya. Iya, gitu gimana Bu? Iya. Kalau bahkan ada lagunya ya, payudara besar, payudara kecil, kayak gitu ya. Kalau kita pelatihan konseling ada lagu-lagunya seperti itu. Payudara besar dan payudara kecil itu produk ASI-nya sama. Iya, sama. Kalau yang besar itu mungkin jaringan lemaknya lebih banyak, tetapi untuk anatomi payudaranya itu di dalamnya sama. Kalau kita lihat ya, di penampang payudara itu sebetulnya di dalamnya itu kan ada yang namanya kelenjar Montgomery, terus ada yang saluran-saluran kecil, itu jumlahnya amat sangat banyak. Itu untuk payudara besar dan payudara kecil itu sama aja, sampai ada lagunya. Iya. Sama aja berarti ya. Jadi yang penting juga itu tadi kan porsi makan besar, walaupun payudaranya besar makannya banyak, itu kalau nggak disusu juga tidak akan. Jadi jangan pede dulu juga Kak, beranggapan kalau payudara aku payudara saya besar, nanti produk ASI-nya banyak. Tidak juga. Terus jangan berkecil hati juga untuk momi-momi yang payudaranya kecil. Iya. Itu berarti Allah itu sudah mendesain sedemikian rupa, luar biasa sekali. Obatnya lecet pun itu sudah Allah ciptakan langsung, sudah pakai ASI itu ya, luar biasa sekali. Kita menarik sekali bunda-bunda, mami-mami, ini pembahasan kita terkait dengan ASI gitu guys. Jadi bunda-bunda semua nih kalau masih kurang nih, aku masih pingin ngobrol nih terkait dengan ASI yang aku tuh nggak bisa nih cerita sama keluarga. Mungkin bunda bisa ngasih tips gimana bunda-bunda semua itu mendapatkan ruang yang nyaman nih untuk masalah konseling ASI gitu. Mungkin aku malu kok cerita sama kader, belum bisa ini, apalagi kadernya tetanggaku sendiri. Gitu. Gimana bunda? Ya. Sebetulnya kalau tadi udah saya sampaikan di awal, keberhasilan itu yang pertama kan diniatkan dari momi sendiri ya, dari momi sendiri. Terus yang kedua, untuk kunci keberhasilannya yaitu dengan posisi dan pelekatan yang baik dan benar ya. Terus menyusui bayi sesering mungkin, jadi bisa lebih dari 12 kali ya, kan satu hari kan ada 24 jam, kalau 2 jam sekali berarti kan ada 12 kali. Tidak harus menunggu bayinya nangis dulu, bayinya rewel dulu, kayak gitu ya. Menyusui ya dibangunin bisa ya, kan ada cara-caranya juga Kak, cara membangunkan bayi supaya dia bisa menyusui. Iya. Terus tidak kalah pentingnya juga tadi untuk menjaga
nutrisi ibu karena berhubungan dengan kualitas ASI. Kalau banyak sedikitnya tadi dari refleks isapan. Iya. Ya. Terus yang terakhir tidak kalah pentingnya dukungan dari suami dan keluarga. Iya. Nanti kalau misalnya sudah dengan 4 kunci itu masih ada kendala, monggo untuk bunda-bunda, momi-momi yang ada di di wilayah untuk bisa ya gendu-gendu rasa lah, sharing-sharing dengan curhat karena di level paling dekat dengan masyarakat di tingkat desa kami tadi udah menyampaikan ada kelompok pendukung ASI, ada motivator ASI, motivator PMPA yang notabene di situ ada teman-teman kader ya. Kalau malu dengan kader ya boleh langsung dengan teman kami yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Di sana kami punya teman-teman konselor menyusui, ada dari dokter yang udah kita latih, dari teman bidan, dari ahli gizi atau dari tenaga kesehatan yang lainnya. Siap. Biasanya kan bunda-bunda lebih kalau curhat ya lebih bisa plong leluasa puskesmas atau konsulen gizi bisa. Nih, terakhir Ibu Kurniawati, kita punya nggak sih slogan ASI itu apa gitu? Mungkin ASI apa gitu yang menjadi pengingat bahwa slogan ini bisa memotivasi gitu. Slogannya ada nggak Bu? Ini aja deh Kak. ASI yang kita berikan hari ini untuk generasi sehat dan masa depan yang lebih cerah. Luar biasa. Berarti ASI itu penting ya. ASI itu penting. Itu luar biasa sekali. Ayo tepuk tangan. Mana nih suaranya nih? Ya, bunda-bunda, seluruh masyarakat Kabupaten Purworejo, diskusi kita nanti bisa lebih nih dari 30 menit kalau sudah membahas masalah ASI karena menarik sekali gitu. Tetapi sesi ini kita akan berlanjut di diskusi lain kesempatan. Sebelum acara kita, podcast kita di sesi menit terakhir ini masih ada yang ingin disampaikan, Bun? Kayaknya cukup ya. Semoga diskusi ngobrol kita nih pada pagi siang hari ini bisa bermanfaat khususnya buat bunda-bunda semua di Kabupaten Purworejo agar bisa memanfaatkan, bisa memaksimalkan satu informasi terkait dengan ASI dan mengaplikasikannya. Kami terbuka di layanan kesehatan terdekat untuk konsultasi terkait dengan ASI bila bunda-bunda mengalami kendala terkait dengan pemberian ASI. Terima kasih Bu Kurniawati, narasumber kita hebat pada pagi siang hari ini. Kita tutup dengan salam khas saat ini. Tadi kan sudah kita buka, kita tutup. Salam sehat setiap hari bersama Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.